surat Al-Baqarah ayat 224 ini untuk menjadi perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanakum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim." Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia itu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi namanya Allah kok dijadikan penghalang kamu berbuat baik? Harusnya kamu saling ngomong, harusnya saling nyapa. Tapi kok billahi wallahi, lo nama Allah itu dijadikan penghalang untuk menjadi orang bertakwa. Nama Allah dijadikan penghalang untuk berbuat baik. Nama Allah kemudian menjadi penghalang untuk menjadi sebuah kedamaian yang bagus. Lo itu pantas apa enggak gitu kan? Nah, ini peringatan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam, dan yang saya hormati juga hadirin jamaah salat maghrib sekaligus jamaah pengajian Kecamatan Kota Sumeneb. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat dan juga salam marilah kita tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, keharibaan baginda Nabi kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pencerahan, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana hal ini akan disampaikan oleh Saudara Taufikur Rahman. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو
بصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, memasuki acara selanjutnya yaitu kajian Al-Islam, di mana hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Hudzaifah Esos MHI. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nusliha ma'isyatana lilailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, beberapa waktu ini saya diundang keliling untuk mengisi acara. Namanya acara itu macam-macam, ada silaturahim, ada halal bihalal, ada syawalan itu. Jadi hakikatnya adalah semuanya untuk meluruskan hati supaya gak musuh-musuhan, gak tengkaran. Jadi semuanya dalam kondisi wakunu ibadallahi ikhwana. Itu sabda Nabi SAW, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara gitu. Nah, memang saat ini saya ingin menyampaikan tentang ontologi sumpah ya, tentang masalah sumpah itu. Ini kaitannya dengan ada orang yang sudah kadung bersumpah, tak nyapa engkau lah, engkau tak nyapa, engkau sumpah demi Allah, tak nyapa boleh, engkau sumpah demi Allah, engkau tak nite bengkau naro boleh, segala macam itu, bahkan sampai pakai sumpah gitu ya, pakai kalimat al-yamin, pakai sumpah. Nah, ini menjadi menarik buat kita. Karena apa? Karena saya sampaikan, semua acara-acara seperti ini kan salah satu tujuannya agar kita tidak tergolong dalam hadis itu sebagai orang muflis. Orang muflis itu adalah orang bangkrut. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan gambaran nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut, muflis. Dan ini benar karena ini masalah keimanan. Jadi ketika Rasulullah tanya, atadruna mal muflis, tahu enggak siapa orang bangkrut itu? Ketika kemudian ada salah seorang sahabat yang menjawab, la dirham wala mata. Orang bangkrut itu enggak punya dirham, enggak punya apa-apa, dia enggak punya hal-hal yang bisa dunia.
Rasulullah kemudian memberikan gambaran orang bangkrut itu adalah orang yang nanti bawa amal sholatnya, dia bawa amal zakatnya, sedekahnya, hajinya, semua amal-amal dia bawa dengan penuh kebanggaan, tapi saat kemudian dia sudah akan dengan kebanggaan amalnya itu, ternyata masih ada orang-orang yang datang pada dia. Tuhan, saya tidak setuju dia masuk surga dengan amal itu karena dulu dia pernah menyakiti saya. Datang lagi orang, Tuhan, dulu dia pernah memukul saya. Tuhan, dia dulu pernah merendahkan saya. Tuhan, dia pernah mengambil hak saya. Tuhan, dia pernah mengambil tanah saya. Banyak orang yang datang untuk menuntut itu. Dan di akhirat itu sudah tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi mata itu. Yang ada adalah kebaikan, kejahatan, pahala dan dosa. Jadi cara bayarnya itu adalah pahala dan dosa. Maka mereka yang masih ada urusan dengan hakul adami seperti hutang piutang itu juga bermasalah. Nanti ketika tidak dibayar sampai di akhirat kemudian dituntut, maka bayarannya adalah pahalanya dia. Di sana antara pahala dan dosa tidak ada itu namanya dirham itu. Maka ketika kemudian kita berkumpul dalam rangka supaya tidak ada yang namanya muflis itu, ya, berusahalah untuk sebagaimana yang kemudian disabdakan oleh Nabi, misalnya hadis yang sudah sering kita dengar, la tahasadu, ya, jangan kamu saling mendengki. Jadi ada kesalingan, jangan saling mendengki. Sesama muslim, sesama mukmin tidak boleh saling mendengki. Wala tanajasu, ya, jangan seperti orang-orang najasi itu, ya. Lalu kemudian wala tabaghadu, jangan suka saling membenci. Jadi kalau mendengki itu berbahaya, hasad, ya. Ini memang sederhana. Jadi umat Islam itu kalau sudah saling dengki itu bahaya sekali. Bahkan sampai di surat Al-Mu'awwidhatain itu, Al-Falaq itu, jahatnya orang dengki itu bisa sampai membunuh. Makanya kita berdoa kepada Allah, salah satunya ada wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki pada saat dia nanti dengki. Orang yang dengki itu bisa sampai membunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagai satu komunitas muslim, jangan pernah saling mendengki. Jangan saling seperti najasi. Jangan kemudian kamu saling membenci. Membenci itu, ya, tidak saling sapa 3 hari itu sudah tidak benar. Apalagi lebih dari itu. Ada orang dengan entengnya sampai 1 tahun tidak saling sapa, penuh dengan kebencian. Maka apa yang terjadi? Orang yang kemudian saling membenci dan tidak saling menyapa lebih dari 1 tahun itu, dalam satu riwayat disebutkan seperti orang yang sudah membunuh saudaranya. Wala tabaghadu, ya, jangan wala tadabaru, jangan kemudian saling membelakangi, saling cuek, saling tidak peduli. Dan itu nyata, itu sering. Wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, jangan kemudian menjual di atas saudaranya yang sudah ditawar oleh saudaranya. Nah, perilaku-perilaku seperti ini sebenarnya sederhana. Rasulullah sudah gambarkan itu terjadi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu adalah hamba-hamba Allah. Tetap disuruh jadi hamba Allah tapi yang bersaudara. Jadi pernah kita bahas sudah tentang keutamaan hamba Allah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di dalam Al-Qur'an itu banyak menyebutkan Rasulullah itu hamba. Jadi Allah menurunkan kitab kepada hambanya. Allah mengangkat subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi hamba itu sebuah pujian, ya. Jadi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini kadang-kadang banyak yang tidak dipraktekkan. Kita lebih kepada hal-hal persoalan yang kemudian melupakan hal itu. Maka ditawarkan menjadi seorang muslim itu adalah bersaudara. Di dalam riwayat lain juga disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya.
Jadi kalau dia mau dihormati orang, hormati orang lain. Kalau mau dihargai orang lain, hargai orang lain. Kalau dia sakit dikit kan, jangan nyakitin orang. Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan orang. Kalau kamu ingin senang, senangkan orang lain. Nah, rupa-rupanya itu kadang-kadang tidak ada, tidak ditemukan. Ya, kadang-kadang itu sesuatu yang kayaknya sederhana, tapi itu tidak tampak. Inilah persoalan yang kadang-kadang, persoalan sederhana inilah yang sebenarnya menjadikan ada seorang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai ahli surga. Ya, ketika ada Abdullah bin Amr bin As itu kemudian bingung siapa, apa yang amalan yang kemudian disebut itu, lalu kemudian ketika di sana 3 hari tidak ditemukan amal yang luar biasa, biasa saja, dan ternyata pemuda ini kemudian menyebutkan bahwa seperti yang kamu lihat, tetapi aku tidak pernah sedikit pun mau curang. Aku tidak mau curang sedikit pun, mau menipu saudaraku sedikit pun. Dan tidak ada di hatiku itu sedikit pun ada rasa dengki dengan saudaraku. La ajidu li ahadil muslim gisya. Tidak ada di hatiku mau nyurangi saudaraku, mau mencurangi, mau mengkhianati saudaraku, tidak ada. Nah di kita kan gitu, sudah sholatnya bagus, ininya bagus, semuanya kelihatan bagus, tapi kadang-kadang kita suka mencurangi, suka tadabaru, suka tabaghadu, suka tahasadu. Habis tuh ya, orang yang kemudian disebut sebagai ahli surga itu ternyata seperti itu. Tidak pernah dia mau curang, dan kemudian tidak pernah di hatinya itu mau hasad. Inilah kemudian berpikir, cara berpikir tentang ukhrawi itu, berpikir tentang akhirat, bahwa iman kita itu begitu sangat menentukan. Sehingga kemudian penanaman untuk tidak saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, ya, saling kemudian antara sesamanya kemudian panas-panasan dan sebagainya, itu memang tidak ada. Jadilah hamba-hamba Allah yang kemudian bersaudara itu. Ya. Kenapa kita perlu iman kepada Allah dan hari akhir ini selalu dijadikan patokan supaya kita kemudian memperbaiki apa yang kita lakukan? Karena memang sudah tahu semuanya bahwa kalau Pak Mahfud MD selalu cerita tentang bukunya Raymond Moody itu, Life After Death, hidup sesudah mati. Itu ceritanya seorang dokter yang sudah terkenal, dia banyak sekali kemudian banyak mengobati orang, terkenal sebagai seorang akademisi tapi dia juga dokter. Ketika dalam satu pertemuan dengan mahasiswa itu, ada pertanyaan dari salah seorang mahasiswanya, Pak dokter, Anda ini sudah ahli tentang masalah sakit, penyakit, tetapi saya ingin bertanya, satu pertanyaan saya, kemana orang mati itu? Kalau orang mati itu kemana katanya? Si Raymond Moody ini kan orang akademisi, jadi kan dia harus menjawab secara ilmiah gitu kan, tidak boleh dijawab orang mati itu ya sudah menghadap Tuhan gitu kan. Oh, tidak ilmiah gitu kan, tidak ilmiah. Lalu kemudian Dr. Raymond Moody ini kemudian mencoba, baik saya tidak bisa menjawab sekarang, saya akan adakan penelitian. Nah, orang akademisi kan gitu kan, harus menjawab dengan pakai ilmu gitu. Lalu kemudian dia taruhlah dengan pakai metodologi penelitian segala macam. Singkat cerita, Raymond Moody ini lalu kemudian mengirimkan surat ke beberapa rumah sakit di Amerika itu. Semua rumah sakit disuratin, siapa di antara Anda ada pasien yang kemudian pernah mati lalu hidup lagi gitu. Jadi ada yang 3 jam dinyatakan mati, tahu-tahu hidup. Ada yang setengah hari hidup lagi. Ada yang 1 hari sudah dinyatakan mati, belum dikubur, hampir dikubur, ternyata hidup lagi. Nah, data-data di rumah sakit itu kemudian dikumpulkan, lalu singkat cerita Raymond Moody ini kemudian mengambil 100 orang sampel sebagai bagian dari orang yang sudah mati tapi kemudian hidup lagi. Jawaban dari 100 orang ini, 86 orang ternyata hampir semuanya mirip, kecuali yang 14. 86 ini jawabannya mirip. Apa jawabannya? Semuanya menyatakan, saya melihat diri saya seolah-olah keluar dari tubuh saya. Lalu kemudian saya saksikan
anak saya menangis, istri saya menangis, suami saya menangis, pokoknya itu ada orang-orang di sekitar sana menangis, dan saya seolah-olah keluar dari tubuh saya, dan saya menyaksikan itu. Lalu aku kemudian lewat sebuah lorong yang kalau Pak Agus Mustafa itu menulis bukunya Lorong Sakaratul Maut itu, ya. Jadi ketika sudah melewati itu, lalu tiba-tiba aku lihat ketika di lorong itu, aku menyaksikan bagaimana hidupku dari bayi sampai kemudian mati itu. Dari bayi, apa yang aku lakukan semuanya dengan sadar aku lihat dalam waktu singkat, sampai kemudian aku tiba-tiba sudah mati itu. Atau kemudian seolah-olah aku keluar dari tubuhku itu, tidak melihat ruh gitu kan bahasa mereka. Ya, kalau dalam agama kita kan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu bahas masalah ruh nanti lain. Tetapi ini dia bercerita 86 orang ini ketika saya kemudian dinyatakan tidak sadar itu, lalu aku seolah-olah keluar dari tubuhku, lalu memasuki lorong Sakaratul Maut, dan di sana aku menyaksikan apa yang terjadi padaku waktu lahir sampai aku kemudian terbang ke Sakaratul Maut atau lorong itu. Jadi bahasanya ditunjukkan ini loh, waktu kecil begini apa yang dilakukan semuanya dengan jelas disaksikan. 86 orang itu semuanya menjawab begitu. Cuma 14 orang yang kemudian agak berbeda-beda tetapi mirip arahnya, memang menyebutkan tentang peristiwa itu yang kita kenal bahasanya dengan bahasa kita tentang masalah kemudian dicabutnya ruh dari tubuh kita ini. Tetapi buat kita sesungguhnya adalah bukan persoalan tentang masalah hidup sesudah mati yang sudah kita yakini itu. Kalau Pak Bay Arifin itu sudah menulis buku Hidup Sesudah Mati, itu luar biasa bagus. Bukan itu yang kita yakini lagi karena kita sudah beriman tentang itu. Tetapi adalah bagaimana kita mempersiapkan tentang pertanggungjawaban kita yang kaitannya tadi dengan amal yang sudah kita bawa, kebanggaan amal kita tentang salat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita bangga dengan itu semua, tapi kemudian menjadi bangkrut gara-gara hak adami ini tidak kita selesaikan. Maka penting kemudian untuk saling mengislah, hatinya diluruskan. Ya sudah, ayo kita baik-baikan kita untuk sesuatu yang baik. Itu mukmin, itu muslim yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang di dalam Al-Qur'an disebutkan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi orang berbuat jelek itu kejahatan, balas dengan kejahatan yang setimpal itu boleh. Tetapi ketika engkau memaafkan dan engkau mengislam, maka Allah sendiri yang langsung akan memberikan pahalanya. Nah, disebutkan ada 3 amalan yang unlimited pahalanya itu. 1 puasa, yang kedua memaafkan, dan yang ketiga adalah sabar, karena Allah sendiri yang langsung akan memberikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu nanti ujrahnya itu adalah tidak ada hitungan. Ada 3 amal ini. Dan memaafkan itu penting. Kenapa kita tidak boleh membalas akhirnya sebagai seorang mukmin dan muslim? Kenapa kita tidak boleh membalas? Karena yang dibolehkan membalas itu setimpal. Anda ditempeleng orang sekali, tempeleng juga sekali. Kalau disakiti sekali, sakiti sekali. Itu kalau sudah tidak kuat. Tapi hampir rata-rata ketika kita membalas, kita jauh lebih jahat dari orang yang menyakiti kita. Jadi kalau kita ditempeleng sakit, benar tak tahu engkau ya. Akhirnya ditempeleng, itu yang nempeleng sekali, anaknya juga ikut ditempeleng, mantunya ditempelengin, disakitin semuanya. Itu jahatnya kita. Maka orang yang jauh lebih zalim dari orang yang berbuat zalim itu yang sering terjadi. Maka kenapa Islam kemudian memberikan lorong agar kita mau memaafkan, karena memaafkan itu jauh nilainya Allah sendiri yang akan membalas, karena itulah yang kemudian akan dicari. Karena kalau orang membalas pasti tidak setimpal, pasti akan jahat. Di zaman Rasulullah sendiri sudah ada itu. Ketika ada seorang majikan tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memukul pembantu saya tuh. Bahasanya pegel ya Rasulullah, caranya soroah, nupas kalero-kalero gitu kan, pegel gitu kan. Tanya sama Rasulullah, kemudian Rasulullah jawab, kira-kira gimana ini hisapnya? Orang-orang dulu itu kan takut dengan hisap itu. Orang-orang dulu takut dengan hisap itu. Lalu kemudian dijawab Rasulullah,
nanti di akhirat akan ditimbang. Kalau pukulanmu itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembantumu, maka impas, kamu tidak dapat apa-apa, kamu tidak dapat dosa, ya sudah selesai. Tapi kalau pukulanmu itu jauh lebih menyakitkan, pas tak ibrik gaji, kiri, cacai ke orang, apa yang kamu lakukan kepada pembantumu itu jauh lebih kejam, maka nanti kamu justru akan banyak berdosa karena kamu sudah melakukan itu. Dan ini tidak gampang. Perilaku keseharian seperti ini memilih. Berapa banyak orang majikan-majikan yang kemudian kepada pembantunya, berapa orang yang sudah disakiti dengan itu misalnya. Jadi hati-hati, nanti akan ditimbang. Lah kalau kemudian itu membalasnya itu jauh lebih sakit, maka kemudian timbangan jeleknya juga sudah semakin jelek. Ini kerugian membalas. Makanya dalam Islam, ketika kamu bisa menahan marah, ketika kamu kemudian bisa untuk memaafkan, dan ketika kamu jauh bisa lebih berbuat baik pada dia yang sudah menyakiti, itu nanti Allah sendiri yang akan membalas. Ini perilaku keseharian kita. Itulah kenapa kemudian kita perlu kumpul, kenapa kita perlu kemudian mengadakan acara halal bihalal, syawalan, dalam rangka untuk tidak menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat, sehingga tidak lagi kita mau mencela saudara kita, merendahkan, menyakiti, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim lil muslim haram dimam maluhu wa irdu. Jadi antara sesama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Nah, inilah yang kemudian harus kita jaga, karena kita tidak mau menjadi orang yang bangkrut, tidak menjadi orang yang muflis. Betapa sia-sianya dan ruginya kita beramal, tapi dengan hak adami ini kita masih punya masalah. Maka memaafkan itu bagian dari pahala atau perilaku yang bagus dan punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pengantar tentang sumpah ini memang ada kaitannya dengan masalah itu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 224. Jadi ceritanya itu dulu begini. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah itu. Dia itu terlibat perselisihan, ada konflik dengan salah seorang kerabatnya bernama Basir bin Nu'man. Jadi Abdullah bin Rawahah ini ada sedikit crash lah, ada masalah dengan kerabatnya. Namanya itu adalah Basir bin Nu'man. Sehingga kemudian Abdullah bin Rawahah ini kemudian bersumpah, engkau tak nyapa kabasir boleh, engkau tak ning ke bengkola boleh, engkau tak caca boleh masuk basir ambu kok mas kayak berem engkau bulan, engkau sumpah demi Allah billah. Itu dulu Pak. Kalau sekarang tidak ada ya, tidak ada, maksudnya tidak ada yang ketahuan, tapi banyak gitu kan. Jadi kalau muncul mari apa aja engkau kok sumpah billahi wallahi engkau ambu. Itu sering gitu, insyaallah. Lalu apa yang terjadi ketika orang ini kemudian dinasihati oleh beberapa orang? Ambu, cek begitu jadi orang, jangan begitu jadi orang gitu kan. Dinasihati, jangan memutus silaturahim. Tapi rupa-rupanya Abdullah bin Rawahah ini enggak mau. Engkau lah kadungan, engkau lah kadungan sumpah. Kalau sekarang dijebak dengan jebakan setan itu dengan omongan begini, masa ludah yang sudah mau diambil lagi gitu. Banyak sengedeng kok todus, tak apa setia kok japa ku todus ya, itu setan. Iya buat lepa ya. Jadi Abdullah bin Rawahah itu begitu. Lalu kemudian inilah yang menjadi asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 224 ini untuk menjadi perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha urdatan li aymanakum antabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim." Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia itu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Jadi namanya Allah kok dijadikan penghalang kamu berbuat baik? Harusnya kamu saling ngomong, harusnya saling nyapa. Tapi kok billahi wallahi, lo nama Allah itu dijadikan penghalang untuk menjadi orang bertakwa. Nama Allah dijadikan penghalang untuk berbuat baik. Nama Allah kemudian menjadi penghalang untuk menjadi sebuah kedamaian yang bagus. Lo itu pantas apa enggak gitu kan? Nah, ini peringatan buat kita. Makanya sampai-sampai kemudian kita ada orang yang disebutkan dalam hadis itu, siapa yang kemudian terlanjur bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik, maka hendaknya dia lakukan yang lebih baik itu lalu menebus dengan kafarat sumpahnya itu. Nabi SAW bersabda, wa idha halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladhi wa khair wa kaffir ayyaminik. Jika engkau bersumpah lalu engkau lihat sesuatu ada yang lebih baik dari isi sumpahmu itu, maka lakukan yang lebih baik itu dari isi sumpahmu itu, dan itu tebuslah sumpahmu. Jadi memang sumpah itu lebih utama tidak dirubah atau harus konsisten. Tetapi di sisi lain, kalau itu nilai sumpah itu akan membuat kita jauh dari kewajiban, jauh dari ketakwaan, jauh dari kebaikan, maka lebih baik sumpah itu ditinggalkan, diganti dan ditebus. Ada secara spesifik Rasulullah SAW bersabda begini, la iyalajja ahadukum fi yaminihi fi ahlihi asamun lahu indallahi ta'ala min ayyutiya kafaratul lati faradallahu alaihi. Muttafaq alaih. Benar-benar salah seorang dari kalian ada yang berketetapan hati pada sumpahnya untuk tidak melakukan kebaikan kepada keluarganya, maka itu lebih besar dosanya menurut Allah Ta'ala daripada kemudian memberikan tebusan sumpahnya sebagaimana yang telah difardukan Allah atas dirinya. Jadi kalau ada orang yang sudah kadung bersumpah dan itu nilainya tidak punya nilai kebaikan, tidak punya nilai ketakwaan, bahkan itu jauh dari kewajiban atau bahkan kepada hal-hal yang tidak baik, maka dosanya jauh lebih besar sumpah yang kamu lakukan daripada kamu harus menebus dengan kafarat itu. Jadi tebus saja, tidak usah kemudian todes. Nah, setan itu todes karean langsung sumpah ya dong billahi. Engkau tanya pas nyapa boleh. Itu luar biasa. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di sini dengan yalaju. Jadi lam fathah itu dan jim bertasdid itu artinya orangnya tuh kekeh, berketetapan hati, pokok itu yalaju, itu betul-betul bersumpah tidak akan sudah. Maka disuruh asamun, jadi dengan huruf sa ya, yang terdiri dari 3 huruf. Asamun itu dosanya jauh lebih besar. Jadi orang yang seperti ini jauh lebih besar. Ini kan masalah pilihan, masalah pilihan. Makanya jangan jadi orang yang kemudian begitu berat. Jangan jadikan nama Allah itu sebagai penghalang untuk berbuat baik. Orang namanya Allah kok jadi penghalang ketidaktakwaan, kebaikan, itu kan salah itu. Ditegur oleh Allah. Gak boleh kamu. Abdullah bin Rawah itu sumpah pas lalu kemudian menjadikan nama Allah karena sudah kan. Jangan jadikan nama Allah untuk sumpah-sumpah seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sumpah memang dalam bahasa Arab itu adalah bahasanya al-aiman, jamak dari al-yamin, artinya tangan kanan. Jadi sumpah itu adalah menguatkan satu pernyataan, statement kita, estimasi kita, dan menjadikan Allah sebagai jaminan ucapan pernyataan yang kita ucapkan. Jadi sumpah itu harus dengan kata wallahi, billahi, tallahi, jangan yang lain. Bahkan di kitabnya Syekh Abdul Adim Al-Khalafi itu, Ahbabullah itu, orang yang bersumpah atas nama Allah itu disenangi Allah juga. Jadi tidak boleh atas nama yang lain. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain itu. Ya. Apa salah satunya? Contohnya, engkau demi langit musuh bumi, engkau demi orang tua engkau, tidak boleh. Engkau demi Nabi Muhammad, tidak boleh.
Ada lagi yang spesifik disebutkan oleh Rasulullah dan ini berbahaya dan sering saya dengar. Engkau keluar dari Islam, mun engkau lecek, demi engkau keluar dari Islam. Saya bacakan hadisnya itu. Jadi saya sampaikan dulu, faman kana halifan fala yahlifu illa billah aw liyaskut. Siapa yang bersumpah hendaknya dia bersumpah melainkan dengan nama Allah. Dan kalau tidak bisa dengan nama Allah, diam saja. Spesifiknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala inni bari'um minal Islam. Fa in kana kadiban fa huwa kama qala wa in kana shadikan falyarji'a ilal Islam saliman. Ini penting. Siapa yang bersumpah dengan mengatakan sesungguhnya aku keluar dari Islam. Ada orang sumpah engkau keluar dari Islam. Engkau keluar dari Islam. Oh, ada yang bersumpah begitu. Kalau orang ini bersumpah dengan engkau keluar dari Islam, kalau dia itu dusta, bohong, maka dia seperti yang dikatakan keluar dari Islam. Tapi kalau kemudian dia benar, memang benar, tapi sumpah engkau keluar dari Islam, mau lecek, benar memang, maka dia tidak akan masuk Islam dengan penuh dengan keselamatan. Tidak bagus. Jadi benar salah, apalagi kemudian dusta dengan engkau keluar dari Islam. Ada orang-orang yang begitu sumpah. Jangan pakai sumpah-sumpah begitu. Sumpah itu cuma wallahi, billahi, tallahi, itu pakai itu. Jangan dengan nama-nama yang lain. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Jadi hati-hati sumpah itu ya tiga itu sudah. Dan memang harus diketahui bahwa tidak boleh kita sedikit-sedikit bersumpah. Jadi di dalam Al-Quran itu disebut Allah sangat mencela orang yang suka banyak bersumpah. Artinya dia tidak tahu tempat dan waktu. Sakonega billahi engkau marengakan, billahi engkau mulai sesuatu yang tidak penting tuh. Sumpah itu serius. Maka di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 itu wala tuti kullahallafim mahin. Jangan kamu taat pada orang yang suka banyak bersumpah dan hina. Jadi halaf itu sedikit-sedikit bersumpah. Tak penting, tak penting. Engkau sepeda motor bocor ya? Billah. Wallahi bocor. Jadi ndak insyaallah. Orang yang seperti ini modelnya enggak usah ditaati, enggak usah diikutin. Berarti dia suka tidak dipercaya. Enggak bisa membedakan. Dia sudah kebiasaan orang seperti ini adalah tidak boleh ya. Kenapa? Katanya Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabirnya mengatakan bahwa hikmah kita disuruh sedikit atau memperkecil sumpah karena orang kemudian sering dengan kata-kata sumpah atas nama Allah itu nggak tahu mana yang penting mana yang enggak, padahal itu hal yang diagungkan. Allah itu hal yang agung. Jangan kemudian sedikit-sedikit kemudian bersumpah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, dalam kehidupan keseharian saya ingin sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini dalam konteks jual beli misalnya, sumpah itu tidak disukai kalau dalam hal jual beli. Jadi Imam An-Nawawi itu secara khusus ada bab tentang makruhnya bersumpah dalam jual beli, sekalipun itu jujur. Nah, ini penting. Jadi walaupun bukan pedagang, ada yang sedikit-sedikit jadi dagang tuh Pak. Tapi tidak harus pedagang, apalagi pedagang sedikit-sedikit dagang kan bisnis. Ini perlu diperhatikan. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kasratul halif fil bai' fa innahu yunafiq summa yamhaq. Sudah Muhaisa. Jauhilah oleh kamu sekalian bersumpah atau banyak sumpah dalam jual beli, karena yang demikian mempercepat terjualnya barang namun menghapus berkah dari hasil usahanya. Nah, jadi kalau jalan jual beli itu walaupun jujur engkau billahi wallahi engkau meleh 100.000, kalau itu benar, itu nanti hasil dari sumpahnya itu tidak akan berkah. Itu hati-hati. Walaupun itu benar, apalagi bohong. Tuh. Nabi itu menyatakan jauhi itu. Udah kalau memang beli 100 ya 100, enggak usah. Billahi ta'ala itu sering. Jangan, enggak akan berkah. Ini kayaknya hal-hal sederhana. Nah,
Oke, saya langsung lanjutkan dalam konteks tuduhan dan pengingkaran. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau kita menggugat sesuatu pakai alat bukti, bagi yang mengingkari itu maka harus bersumpah mengingkari itu. Saya singkat saja. Dan yang terakhir dalam konteks kehidupan pasutri, pasangan suami istri. Jadi ada namanya nanti ilah, ada qazab, ada li'an. Jadi ilah itu bersumpah tidak akan mencampur istrinya selama, pokoknya saya bersumpah tidak akan campur dengan istriku. Itu menyusahkan istri itu. Makanya dulu 1 tahun, 2 tahun. Maka di dalam Al-Quran kemudian dibatasi. Kalau ilah itu harus 4 bulan. Nanti kalau sudah 4 bulan ditanya. Kalau menurut Imam Hanafi itu, ketika ada sudah mengilah, ada seorang suami mengatakan tidak mau berkumpul dengan istrinya, kalau sudah lebih 4 bulan maka otomatis dia sudah tertalak 1. Itu menurut pendapat Imam Hanafi. Tetapi menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak otomatis tertolak, tapi kemudian harus ditentukan sudah ditalak atau tidak. Kalau tidak maka hakim yang menentukan. Ini berbahaya, ini ilah. Karena suaminya sudah kadung bersumpah, engkau ambula, demi Allah engkau tak pernah. Nah, ini kayaknya hal-hal sederhana. Apalagi qadzab. Kalau qadzab itu menuduh berzina. Jadi kalau menuduh berzina itu, ini penting sebenarnya, kajiannya agak panjang ini. Jadi kalau menuduh berzina itu harus ada saksi 4. Itu ada orang yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW, Hilal bin Umayyah, yang kemudian akan mengadukan istrinya ini berzina. Saya lihat ya Rasulullah, datangkan 4 orang saksi, kata Rasulullah. Bahasanya kita, mana bisa ya Rasulullah, kan? Masa ada orang, saya lihat sudah istri saya dengan laki-laki, masa kemudian apa yang dilakukan? Datangkan. Jadi Rasulullah itu betul-betul tidak kemudian tergesa-gesa untuk hal-hal itu, tutup dulu. Datangkan saksi 4. Tidak bisa, tetap kata Rasulullah. Maka dalam kaidah itu disebutkan adalah bahwa bagi orang yang kemudian harus ada bukti, ada saksi. Kalau tidak ada, maka kemudian menutup itu dengan mengingkari. Ini dalam Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah kemudian kalah dalam satu pengadilan karena ini mengakukan itu. Ini penting juga ya. Jadi sumpah seperti, kalau kemudian sama-sama ndak, maka ada yang namanya li'an. Li'an itu sumpah saling laknat. Nah, sumpah saling laknat ini tadi saya di RR itu ditanya tentang sumpah pocong itu. Jadi sumpah pocong. Jadi kalau dalam Islam itu li'an, kalau suami istri sudah seperti ini, maka jalan keluarnya adalah li'an. Kalau sama-sama bersikukuh. Jadi li'an itu adalah bersumpah 4 kali, bersumpah 4 kali, lalu yang kelima laknat atas diri saya untuk yang laki-laki, dan yang perempuan, kalau saya bohong maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memurkai saya, akan mengazab saya. Jadi sumpah. Jadi yang laki-laki sumpah demi Allah saya melihat istri saya, sumpah demi Allah saya melihat istri saya, sampai 4 kali. Baru yang kelima mengatakan, kalau saya bohong dengan apa yang saya katakan, mudah-mudahan Allah melaknat saya. Itu li'an. Nah, itu di dalam Al-Quran begitu. Yang istrinya juga begitu, sumpah demi Allah saya tidak melakukan itu, sumpah demi Allah saya tidak melakukan itu, sampai 4 kali. Yang kelima, kalau saya bohong dengan kata-kata saya, maka saya bersedia untuk diazab, dimurkai oleh Allah. Itu li'an. Tapi kalau sudah li'an antara suami istri, tidak boleh lagi rujuk selamanya. Nah, ini juga perhatian, nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Tapi yang terpenting artinya sumpah itu, pertama, jangan suka bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Allah tidak suka orang-orang yang sedikit bersumpah. Lakukan saja secara datar dan biasa, dan kita penuh kejujuran dengan apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua, termasuk diantaranya kalau kita bersumpah sesuatu yang tidak baik, justru menjauhkan diri kita dari ketakwaan, menjauhkan kita dari kebaikan, maka ganti sumpahnya. Jangan terpengaruh dan terjebak dengan godaan setan yang kamu sudah kadung meludah dan sebagainya, itu setan. Ganti yang baik. Kalau itu memang tidak kemudian membuat kita menjadi takwa dan baik. Tetapi secara umum sumpah-sumpah kita, janji-janji kita harus dipenuhi, harus dijaga. Dan Allah senang kepada hamba-hamba Allah yang menjaga janji-janjinya, menjaga sumpah-sumpahnya. Wahfadu ala aimanikum. Jaga sumpah-sumpah kamu.
wahfadhu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kamu. Maka para pejabat yang sudah bolak-balik sumpah, itu harus dijaga. Siapapun yang dilantik bolak-balik sumpah, demi Allah saya tidak akan menerima atau apa segala macam. Waduh, berat bolak-balik disumpah ya. Tapi ada yang beralasan, tadi ada yang tanya itu, Ustaz, kalau bersumpahnya bohong-bohongan katanya ya, karena ada sumpah palsu. Sumpah palsu itu dosa. Tapi ada yang mengatakan, saya bukan sumpah beneran kok di belakang, ini kan cuma ritual birokrasi, jadi saya cuma ikut aja, padahal hati saya tidak sumpah beneran kok. Karena memang dalam ayat Al-Quran ada orang yang bersumpah itu sebenarnya tidak niat sengaja. Tapi saya sampaikan itu kembalikan. Kalau itu memang sumpah itu kemudian beneran dalam birokrasi, maka tetap berjalan. Tapi kalau memang hanya etok-etok, ya etok yang membuat etok-etok itu saja yang kemudian nanti akan punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah, saya tidak akan menerima, tidak akan memberikan segala macam itu di hadapan Allah. Wahfadhu aimanakum. Orang yang baik itu orang yang beriman dan yakin kepada hari akhir. Dia yakin segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan. Life after death itu betul bahwa nanti salah satunya akan disaksikan. Oh, aku begitu. Berat sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah tambahan wawasan buat kita untuk berhati-hati dalam hidup. Tetaplah menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, jangan saling mencela, mendengki, membenci. Cobalah kemudian kurangi diri kita untuk menjadi orang-orang yang punya potensi menjadi bangkrut, muflis di akhirat, dengan mengurangi hal-hal yang membuat persaudaraan yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, telah sampailah pada penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Nuhun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.